Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Agus Sari MBA, dosen Unja dan Ketua Pengelola Usaha Universitas Jambi. Yang kami hormati juga ibu-ibu, semua undangan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah maka kita dapat melaksanakan kegiatan Pokja Kampung KB pada pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya ibu-ibu Kampung KB Bina Kencana kami beritahukan bahwa untuk Kecamatan Jelutung sudah ada 2 Kampung KB yang baru dibentuk, yaitu Kampung KB Bebenah namanya, dari Kelurahan Jelutung. Tadi kita undang ada 5 orang, alhamdulillah sudah hadir. Kita bergabung kegiatannya di Kampung KB Bina Kencana yang sudah lama kita bentuk. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber Bapak Dr. Agus Sari MBA dari Unja akan memberikan materi tentang administrasi UPPKA berdasarkan administrasi dari koperasi. Jadi kita nanti mengambil contoh administrasi dari koperasi yang berlaku di Indonesia, Pak ya. Kemudian mungkin nanti akan Bapak sampaikan tentang apa syarat-syarat izinnya, Pak ya. Izin untuk buka usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah tahun depan pensiun, anak 3, cucu 6. Nah, sehubungan dengan kegiatan ada beberapa hal yang mungkin kita nanti saling sharing. Kalau dapat sih sebenarnya langsung jadi langsung jadi. Jadi artinya kalau kita bicara tentang bisnis, kita bicara tentang koperasi, memang harusnya legalitasnya dulu. Nah, kita mengetahui secara penuh bahwa kalau koperasi berarti anggotanya 20 ya. Minimal 20. Nah, dari situ nanti ada beberapa persyaratan, ada pertemuan pendahuluan. Nah, itulah nanti kita ajukan ke dinas tentu di kota. Dinas kota nanti ada petugas khusus staf dari koperasi yang akan memberikan wawasan tentang koperasi. Setelah itu nanti akan diuruskan badan hukumnya. Kalau di koperasi namanya badan hukum. Nah, sehubungan dengan hal itu biasanya keanggotaan kita kan terdiri dari pelaku-pelaku UMKM juga, termasuk kegiatan yang sudah hidup di sini. Nah, sehubungan dengan itu maka sebaiknya setiap pelaku usaha itu sudah punya izin. Sekarang izin setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu semua dipermudah. Jadi kita punya nanti yang namanya nomor induk berusaha. Iya, NIB. Nah, NIB itu langsung pakai OSS aja nanti. Bisa saya bantu, bisa ibu-ibu nanti download aja aplikasinya. Mungkin kita langsung aja nanti pakai. Tetapi tentu syaratnya ada email. Syaratnya kan ada email. Karena nanti kan aksesnya dari situ. Nah, yang belum punya berarti kita buat juga. Tidak sulit sih sekarang. Nah, apa keuntungannya? Pertanyaannya kan gitu kan, apa keuntungan kalau kita punya NIB? Tahun lalu kami di Mayang itu ada 24 UMKM yang belum punya sama sekali, dan dari Dinas UKM Tenaga Kerja Koperasi kota itu ada mensyaratkan bahwa di saat akan turun dana pemberdayaan untuk usaha mikro ya, itu salah satu syaratnya adalah memiliki NIB. Itu syaratnya. Kalau tidak salah dananya 2,4 juta, dan itu hak
Jadi artinya pemerintah membantu masyarakat, terutama pelaku usaha mikro. Nah, kami melihat di sini kalau kita bicara tentang mikro, ada kalanya kemungkinan ibu-ibu berada pada posisi yang ultra mikro. Ultra mikro itu yang kadang-kadang omsetnya itu hanya sekitar 100.000 sehari seperti itu yang didulukan. Jadi silakan nanti kita coba memanfaatkannya. Kita lebih melihat manfaatnya. Yang kedua, otomatis kita membantu pemerintah karena selama ini pemerintah tidak punya data akurat tentang seberapa banyak pelaku usaha. Walaupun kita tahu ada RT dan lain-lain yang kita tahu dan mereka punya usaha, tetapi karena mereka tidak terdata, otomatis mereka tidak punya peluang untuk mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah. Itu satu. Terus yang kedua tentu pemerintah di saat nanti akan membuat program-program yang itu tujuannya untuk menaik kelaskan UKM, pelaku usaha ini, tentu pemerintah tidak punya data yang akurat, sehingga nanti seolah-olah kesannya oh nggak adil ini, oh ngapa kok yang dapat itu aja dapat bantuan dan lain-lain seperti itu. Itu keuntungannya kalau kita punya NIB. Setelah NIB, kalau ibu punya usaha kuliner, otomatis nanti ada jalurnya tuh. Jalurnya sana di satu tempat juga OSS itu untuk aplikasi halalnya, terus sebelum itu otomatis punya NPWP. Usaha yang ibu punya itu udah lahir, sudah jalan, ada yang tahunan, ada yang baru jalan. Ibaratnya itu sama dengan bayi yang lahir. Bayi yang lahir lalu dia masuk inkubator tuh kenapa sih? Nah, ada sesuatu yang kurang, kan gitu ya, apakah dari berat badannya atau mungkin ada fungsi dari tubuh itu, atau mungkin salah satunya karena itu ya kekurangan. Nah ya seperti itu. Nah masuk inkubator, di inkubator itulah diterapi sehingga insya Allah nanti dia akan normal kembali. Nah sama sekarang. Jadi usaha ibu itu udah jalan, tetapi jalannya ya udah tiba-tiba jalan aja. Nah, tanpa sadar sebenarnya ibu punya kekurangan atau ada ketidaksempurnaan dari usaha yang ibu jalani. Dan ketidaksempurnaan itulah yang nanti kita coba telaah, bantu supaya nanti usahanya terus berkembang. Salah satu ketidaksempurnaan adalah memang jarang dimulai dengan mengurus legalitas, mengurus izin. Yang punya usaha berapa? Nah, banyak. Hampir semua kan? Nah, siapa yang punya NIB? Nah, 1, 2. Jadi kan usaha kami usaha tahunan gimana Pak? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kue kering kan tiap tahun aja Pak. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Justru sekarang kan ada peraturan juga yang namanya TKDN. Jadi kandungan dari satu ini kalau berlaku ya untuk kuliner belum. Tapi kalau seandainya berlaku, maka harus ada kandungan dari semua bahan-bahan kita komposisinya 60% dalam negeri. Kenapa kuliner enggak ya, karena khawatir nanti misalnya ibu buat apalah, buat roti kan gandum dari mana? Dari luar. Nah seperti itu, makanya kuliner belum. Tapi untuk kegiatan-kegiatan lain, untuk peralatan, perlengkapan itu sudah dikenakan, termasuk misalnya herbal dan lain-lain. Nah apa tujuannya? Supaya memanfaatkan potensi lokal. Salah satu contoh kami udah bawa produknya. Waktu kami hadir di sini kan kita pernah bicara bunga telang ya. Bunga telang. Nah itu yang kami bawa waktu itu di Palmera. Sekarang bunga telangnya sudah ada permintaan ekspor ke Turki. Urusannya semua sudah ada. Kenapa bisa? Karena semua jalur perizinan sudah terpenuhi. Mulai dari NIB-nya, mulai dari PYRT-nya, halalnya, seperti itu sudah semuanya. Harganya mahal Bu, harganya 24.000 satu kemasan isi 5.
Padahal kita tahu bunga tulang kan kadang-kadang hanya tumbuh-tumbuh gitu saja. Nah, ya. Nah itu seperti itu. Itu bagus Bu. Kalau saya terapinya itu aja di rumah kami tanam, ambil 10 masukin aja ke air hangat atau air panas, udah langsung minum. Iya diseduh seperti itu tanpa gula. Kalau mau manis sedikit ya pakai madu. Itu bagus untuk kolesterol, untuk menetralkan darah tinggi atau istilahnya menstabilkan ya, bukan menurunkan tapi menstabilkan seperti itu. Itu banyak gunanya. Padahal dia gampang tumbuhnya, gampang. Dan bunganya banyak terus. Kalau kami malah kami rambatkan di pagar, rambatkan di pagar. Seperti itu. Nah, artinya apa? Sebenarnya kandungan-kandungan potensi lokal yang ada di kita ini banyak yang bisa menjadi sesuatu bernilai ekonomi. Itu itunya, contohnya. Jadi dengan adanya legalitas maka otomatis dia bisa masuk ke pasar. Contohnya lagi, waktu kami ketemu dengan Pak Didi, pemilik Meranti Group kan banyak ya sekarang ya. Nah, hanya ngomong aja Pak Gus, pokoknya binaan Pak Gus silakan syaratnya. Nah, dia hanya bilang syaratnya karena ini kuliner, maka syaratnya halal. Nah, Ibu tahu nggak bahwa pengurusan halal juga sekarang bisa gratis? Gratis. Kami di Universitas Jambi ada badan namanya Koordinator Pusat untuk pengurusan halal, termasuk di BPU ada juga. Nah itu malahan dibantu penuh. Jadi nanti ada pendamping yang datang ke tempat Ibu. Tempat Ibu diarahkan semua, terus nanti diurus tanpa biaya. Tanpa biaya. Seperti itu. Tapi kalau urusan yang biasa, siapa yang sudah dapat sertifikasi halal? Ya. Kalau ngurus biasa berapa harganya? Ya, kalau sebelumnya bayarnya berapa? Ya. Kebetulan saya ini anak satu karena tapi itu belum balai pom. Oh iya, sebenarnya kalau madu ini kan udah ya, tapi masyarakatnya juga cepat. Nanti kita bantu tentang bagaimana prosedurnya, nanti komunikasi aja. Karena saya juga nanya Pak ya. Iya. Karena usaha itu kan madu ternaknya kan di daerah dekat Abang. Jadi harus ke sana Pak ya. Kita madu ya bukan di banyak hal sebenarnya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya mau kasih contoh, ada juga tulisan namanya IMAS. Saya mau cerita aja untuk supaya nanti Ibu melihat posisi kita sebagai pelaku UMKM itu apa sih. IMAS ini saya nyebutnya single parent ya, ya janda ya mungkin ya. Dia punya anak 5. Berarti kan ada 6 jiwa. Anak kecil waktu itu, anak kecil. Yang paling kecil waktu itu belum 2 tahun. Nah, saya dapat informasi dia dulu petik cabai. Guru petik cabai, terus honornya, upahnya itu 40.000 per hari kalau dia masuk. Kalau dia masuk 40.000. Jadi tahu nggak bahwa 40.000 itu nggak sempat mampir ke rumah uang. Kenapa? 6 jiwa kan? Kalau 6 jiwa, kalau makan sekali berarti kan asupannya hanya 6.500. 6,5 kali 6 kan 40.000. Padahal dia butuh pengeluaran lain kan, dia bayar listrik dan lain-lain. Nah, wajar kan kalau seandainya dia terjerat utang. Yang celakanya lagi kan rata-rata terjerat utang dengan posisi seperti itu pasti kan tadi. Nah, coba bayangkan begitu ininya dia rumah nggak ada rumah, terus tidak juga orang kasihan aja. Nah, saya dapat informasi itu, terus saya silakan datang ke Uja, dia datang masih pakai ukur beras itu kan untuk ini ya biar ya ada. Nah, hanya yang kita perhatikan dulu kan kalau selama dia jadi buruh petik cabai itu kan anak nggak mungkin dibawa ke kebun. Nah, apa yang dia lakukan? Kan dikurung anak. Berarti anak hak asuh anak itu tidak terpenuhi. Coba bayangkan dari jam 6 sampai jam 4 dia ada di kebun. Berarti si anak kan hanya berada di
ada satu lingkungan yang tidak mendidik jadinya karena dikurung karena usia anaknya kecil, yang bungsu itu yang perempuan. Nah, itu yang terjadi. Terus kita datang, saya hanya nanya, Mas bisa masak nggak? Bisa. Ya wajar kan, nggak mungkin lah ibu-ibu udah bisa masak. Oke, bisa masak. Mau nggak ngelola usaha? Nah, dia bilang mau. Oke, kalau mau besok datang. Kita siapin tuh gerainya, kita siapin, kita kasih baku semua. Karena mahasiswa itu kan gemarnya kan nasi goreng pasti. Kalau fried chicken kan, dulu ayam geprek belum, tahun 2012 belum rame. Fried chicken tapi sudah. Mie goreng. Apa yang terjadi Bu 3 hari pertama itu, di luarnya tuh sudah seperti masak, artinya udah coklat. Kalau diterusin bisa gosong kan? Nah tapi waktu dibuka itu dalamnya masih itu yang terjadi. Lalu kita pikir apakah kita hentikan dia berarti dia tidak bisa masak? Dia bukan tidak bisa masak, tapi memang selama ini dia tidak masak itu. Artinya kan gitu, berarti hanya tentang kemampuan. Nah kemampuan ini berdasarkan proses waktu, diajarin sedikit, nanti dia akan mampu. Nah kita ini kan jalan seminggu, setelah seminggu dia udah melaporkan konsepnya sudah masuk 400 satu hari 400. Nanti saya bagikan ceritanya. Nah, pertanyaannya, kalau kita bedah isinya, kalau nasi goreng itu kan apa? Beras ya, beras yang nanti jadi itu. Terus ayam waktu itu masih 30-an ya, sekilo. Lalu telur ya paling kalau itu ya bumbu sayur itu bisa salada, bisa ya. Terus ibu tidak usah khawatir dalam artian mau membuat laporan, yang penting ada laporannya. Jadi seperti media hanya tulis tangan aja, manual seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa penghasilannya berapa, uang keluarnya berapa. Jadi penghasilannya waktu itu ini ada tanggalnya, tanggal 17 bulan September 2012. Itu masuknya 390.000. Berarti kan kalau 390.000 berapa porsi? Harganya 10.000. 39 kan? Nah, bahan bakunya pengeluarannya 224.000. Dia bisa menghasilkan 168.000. Itu bersih 168.000. Nah, hanya bedanya 168 itu dibawa pulang utuh atau udah berkurang? Pasti utuh. Kenapa? Anak udah bisa makan. Dan menunya bisa bervariasi tergantung dengan makanannya. Seperti itu. Jadi hak asuhnya terpenuhi, anak juga bisa main. Ada foto-fotonya. Nanti saya share bahwa foto-fotonya itu anak juga bisa di situ. Terus kalau sekarang sudah masuk 1 juta. Kalau seandainya kita hitung 40%, berarti kan dia bisa makan. Anaknya udah besar, apa yang kita lihat berarti memang yang benar pelaku UMKM ini jauh lebih mulia karena dia bisa memenuhi semuanya dan berangkat dari 3 ahli loh. Tidak membuat fried chicken itu sekarang malah jadi menu andalan di kampung. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Sama lah ibu kalau yang sudah ahli buat rendang kan, gitu kan? Seperti itu. Sama. Saya waktu di luar negeri kalau buat rendang udah jadi karena masaknya pakai rice cooker. Walaupun sudah saya bantu saya sudah bantu 5 sendok. Jadi 5 sendok itu kayak tambah panas. Jadi jadinya hanya gulai. Tapi tidak apa-apa. Yang penting lepas seleranya kalau pas kangen untuk makan. Ini Padang Pak ya? Iya. Sulit sih dibilang asli, tapi bapak orang Balai Selasa, pesisir selatan Painan ya. Kalau ibu Betawi, istri Palembang. Bineka Tunggal Ika.
Itu. Jadi apa yang kita dapat dari cerita Imas? Pertama, jangan khawatir kalau seandainya memang kita tidak riset. Jangan khawatir. Karena pada prosesnya di saat kita terus saja mengulang, sama lah, kaji diulang kan semakin lancar. Nah sama, nanti pada saatnya akan ketemu tuh resepnya langsung. Terus kalau untuk kuliner nggak usah khawatir Bu, walaupun kita berada di pojok dusun sekalipun, ini kan jauh ya dari luar misalnya, nggak usah khawatir kalau memang rasanya enak orang akan datang. Itu kalau pengalaman saya dari membina UMKM, jadi cerita-cerita seperti itu. Ini satu cerita. Lalu yang kedua, ini juga cerita untuk inspirasi aja. Buddha Asril ini dia biasa jual sate yang pakai gerobak. Sate pakai gerobak, saya enak satenya. Saya tawarin, kenapa enggak gerobak tampilan. Jadi anak patut, aduh, yang bantu pakai. Terus baju jangan pakai sembarangan lagi, harus pakai kerah. Makanya tunjukkan bahwa kita menyajikan makanan yang higienis itu dilihat dari tampilan yang membuat kayak itu kan luar biasa. Ini kan busana yang terbaik kali ini kan. Di rumah berdaster. Dia mau, dia isi. Tapi kan kalau di kantin kan bayar Bu ya. Kalau di gerobak dorong kan enggak, mau di mana aja. Tetapi jangan lupa di gerobak dorong yang misalnya kita di jalan-jalan itu kita kan ditunggu sama siapa, sama kerabat-kerabat ya. Atau kadang-kadang ada aja yang di jalan agak lapar, harus menyediakan 1 porsi atau 2 porsi. Itu kalau dihitung ternyata besar. Nah ini di kantin ini dia bayar 5 juta, tapi omsetnya langsung naik. Saya juga punya bukti, nanti bisa saya kasih juga bahwa naik omsetnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, ibu tidak usah takut kalau seandainya memang kita harus naik kelas. Nah setelah itu dua bulan kemudian dia datang, bagus, boleh nggak minjem uang? Apa? 5.000. Berapa? Hanya dia minjem 5 juta. Saya kasih. Saya hanya senyum Bu. Kenapa? Kami itu kan ada 7 gerai. 7 gerai yang kita kelola, 1 khusus untuk saya. Yang saya tuh minuman. Yang sampai hari ini omsetnya bisa kalau 1 minggu itu 2.500.000. Ya. Minuman itu kan bisnis yang nggak ada risiko. Ibu tahu saset cappuccino entah apapun ya, itu kan 1.300. Kita tuangkan modalnya hanya batu es, tambah dikit gula yang kita ini kan ya, cairkan, kita jual 5.000. Untung. Adakah resiko? Enggak ada. Kalau orang enggak beli kan enggak kita buka. Terus untuk pemanisnya supaya ada showcase untuk minuman, kita misalnya lem mineral atau misalnya sosro, kan kita pasti dibantu. Ini kan apa namanya? Ya, showcase namanya silar. Nah, di situ kalau minuman mereka kan mahal Bu. Sosro itu misalnya prima itu kan lebih mahal kalau dibanding yang misalnya AK8 atau apapun. Nah kami deal bahwa tolong izinkan kami masukkan juga produk lokal. Nah seperti itu jalan. Nah itu omsetnya besar. Saya hanya logikanya gini Bu, Ibu kan masuk ya ke kantin itu ada 6 makanan ya. Ibu kalau masuk ke sana terus makan, perlu minum enggak? Pasti. Nah kalau mineral kan 3.000, kalau lem mineral kami jual 4.000. Tapi kan modalnya cuma 1.800 tanpa kita itu strategi. Nah kembali ke Uda Asril ini, dia melihat itu. Jadi dia menjual di kantin itu kan tidak bisa dia menjual minuman, dia hanya bisa menjual sate.
makanya akhirnya dia punya terinspirasi, udah saya ruko itu. Dia sewa ruko sampai sekarang. Almarhum dia kemarin saya ketemu sama istrinya masih jalan, anaknya sekarang kuliah udah mau tamat di UNAN. Nah, penghasilannya jauh lebih besar. Sewa rukonya sudah masuk ke 25 juta. Dari tidak menyewa, terus nyewa 5 juta, terus sewa 25 juta. Tapi terjadi peningkatan omset. Seperti itu. Jadi artinya apa? Saya melihat kemajuan kita itu tergantung kepada kita niatnya sekedar apa. Apakah hanya sekedar menyalurkan hobi? Kan ada itu. Kalau menyalurkan hobi, kita masak kue, nggak laku ya kita makan. Saya termasuk penggemar sih, penggemar makan apa aja. Jadi ada dua hal yang saya ceritakan tentang bisnis. Pertama tentang Dimas berubah dari memetik cabai sampai ke tiga asli. Nah sekarang mengapa ibu-ibu harus masuk ke ranah digital? Saya membina lebih dari 1.000 mahasiswa. Ibu-ibu sekarang sudah bersaing dengan bisnis mahasiswa. Jadi salah satu contoh yang ingin saya sampaikan, mahasiswa kami bisnis bukan dia yang memproduksi. Pergi ke Tantip, di Tantip itu kan banyak yang ini nih, yang memproduksi nanas goreng. Nanas goreng itu kan ditanam, dikemas dalam bentuk mika. Yang ceker itu kan, itu harganya 6.000. Ini dirubah kemasannya, satu kemasan yang 6.000 itu menjadi dua bungkus, ya, 2 bungkus. Tahu nggak ibu harga satu bungkusnya dijual 15.000, jadi 2 jadi 30.000 kan itu ya, hitungan kita ya, modal 6.000. Kok bisa dia tambah? Dia hanya mempercantik kemasan. Berapa harga kemasan? 1.800 yang pocah kemasannya. Berarti nambahnya hanya 3.600 atau 4.000 lah. Tapi dia terjadi peningkatan dan pasarnya sampai ke luar negeri. Ini juga inspirasi bagi ibu-ibu yang biasa menjual dengan kemasan seadanya, malah tanpa merek, hanya dibungkus aja. Kalau ini kan ada merek ini. Ini kan sebenarnya juga tanpa merek sebelumnya kan, tinggal ditempel aja. Kalau alun kan macam-macam dia. Badulahnya enak. Itu ceritanya. Nah, sekarang kenapa anak-anak mahasiswa usahanya berkembang pesat? Karena legalitasnya diurus terlebih dahulu. Jadi artinya kami datang ke sini diminta, salah satunya adalah memfasilitasi ibu-ibu untuk mengurus NIB, untuk berusaha. Kalau seandainya di sekarang ini dengan keterbatasan waktu itu belum bisa, tidak ada masalah, ibu nanti kasih aja, atau saya share Google Form yang meminta nama ibu. Kalau sudah ada emailnya, kasihlah emailnya, mungkin ibu langsung bisa buat. Kalau yang nggak ada, nanti kita bantu untuk membuat. Kalau seandainya ingin membedah usaha secara individu, silakan aja nanti komunikasi. Kalau seandainya di sini grup WA-nya sudah aktif, itu ada UPPKA. nah kasihin aja, saya nggak ada masalah. Oh iya. Kasihin, nanti kita Ibu Maya nanti. ya, kami hadir nggak boleh dibayar kan, gitu aja komitmennya, karena kita bagian dari pemerintah. Universitas Jambi kita memang diberi tugas untuk membina, membimbing, mengembangkan usaha. Jika ada usaha-usaha ibu yang nanti kami lihat memang layak untuk naik lagi, itu bisa kita bantu.
kita bantu. Udah banyak sih contohnya, salah satunya yang berkembang juga yang sempat keluar juga itu kayak misalnya Indrawati dengan tanggal tempoyaknya itu ya. Nah kami bulan Juli itu ada ekspor 7 negara di Batam, jadi ada beberapa produk yang kami. Jadi silakan, apakah itu kuliner dan lain-lain silakan, terus komunikasinya silakan. Banyak keuntungannya setelah punya NIB, nanti ada keputusan kita. Usaha kita ini cukup hanya sekedar terdaftar nomor induknya atau mau berubah menjadi PT UMKM. Jadi ada 2 usaha yang berubah menjadi PT UMKM. Sekarang usahanya besar dan dia sudah bisa ikut sebagaimana PT. Usaha apa aja tuh? Bebas. Kalau kita memang ingin usaha itu yang menjadi besar lagi. Bisa. Nah, kalau untuk PT memang bayar kalau nggak salah 400 Kalau kami nggak ada di sini. Enggak lagi. Jadi setelah ada undang-undang ini ada kekhususan untuk UMKM. Ada kekhususan. Di saat kita buka OSS nanti diarahkan itu, diarahkan mau bentuk badan hukumnya apa. Kita perorangan aja. Perorangan. Kalau koperasi berdiri sendiri. Kalau koperasi yang paling bagus ya, jika pinjamannya itu untuk investasi, bukan untuk konsumsi. Jadi rata-rata di sana kalau minjem itu mereka untuk beli kerbau, berarti itu investasi. Atau mereka buka lahan untuk sawah, seperti itu. Nah, di antara investasi yang lain adalah investasi mensekolahkan anak. Itu investasi juga. Nah, itu awalnya oke, kalau gini bagus nih koperasinya. Itu dari arisan langsung berkembang sekarang menjadi koperasi besar. Tujuannya buka usaha kan untuk menopang ekonomi keluarga, membantu ya. Berarti artinya kan mensejahterakan keluarga. Jangan sampai niat kita mensejahterakan tapi kehidupan rumah tangga kita tidak harmonis. Jangan sampai itu. Kalau memang kita ingin mensejahterakan, seharusnya kita dulu harmonisasi di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, materi dari Bapak Agus Syarif sudah selesai, pertanyaan juga sudah dijawab oleh Pak Agus. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Pak Agus. Mungkin lain waktu kami akan mengundang Bapak kembali di kegiatan Kampung KB ini atau kegiatan di Balai KB di Lutung. Mudah-mudahan bermanfaat yang besar materi-materi yang telah disampaikan tadi, dan kami juga mengaturkan mohon maaf apabila banyak kekurangan pada kegiatan ini, dan pada ibu-ibu peserta yang kami undang kami haturkan banyak terima kasih. Dan marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana itu keren. Salam KB, dua anak lebih baik dan lebih sehat.